Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kalian menikahi seorang gadis cantik yang sempurna. Senyumnya menenangkan hati, tatapannya membuat kalian lupa segalanya. Tapi tanpa kalian sadari, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kecantikannya. Sampai akhirnya, setelah akad terucap, barulah kalian tahu, dia bukan manusia, dia adalah orang bunian. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Namaku Arman, seorang pemuda berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Hidupku biasa saja, hanya membantu orang tua di ladang dan sesekali mencari rotan di hutan. Hari itu, aku masuk hutan sendirian. Udara sejuk, dedaunan berdesir, dan suara burung saling bersahutan. Aku asik mencari rotan, hingga tiba-tiba terdengar suara merdu, seperti seseorang sedang bersenandung. Aku penasaran dan mengikuti suara itu. Setelah menembus semak belukar, aku sampai di sebuah tempat yang asing. Ada batu besar di tengah lapang, sekelilingnya dipenuhi bunga liar. Di atas batu itu duduk seorang gadis. Rambutnya hitam panjang tergerai, wajahnya bening seperti bulan, kulitnya putih pucat, matanya tajam tapi teduh. Dia tersenyum padaku. Abang tersesat? Aku terdiam, jantungku berdetak cepat. Iya, aku cari rotan tapi tak tahu jalan keluar. Dia berdiri dengan anggun, kalau begitu aku tunjukkan jalan. Aku mengikutinya, langkah kakinya ringan, nyaris tak meninggalkan jejak. Anehnya, aku merasa waktu berjalan lebih cepat. Dalam sekejap, aku sudah sampai kembali di jalan setapak yang kukenal. Saat aku menoleh, gadis itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah aroma melati. Sejak hari itu, aku tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Aku kembali ke hutan keesokan sore, berharap bertemu dengannya. Dan benar saja, dia ada di sana, duduk di batu besar, seolah menungguku. Namanya Mayang. Dia selalu tersenyum saat menatapku, seakan menyembunyikan sesuatu. Kami mulai sering berbincang. Aku menceritakan keluargaku, masa kecilku, dan mimpiku. Tapi setiap kali aku bertanya tentang dirinya, Mayang hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Ada kejanggalan. Aku sadar kakinya tak pernah meninggalkan jejak. Saat matahari hampir tenggelam, wujudnya terlihat samar, seperti kabut. Tapi rasa kagum dan cinta yang tumbuh di hatiku menutupi semua kecurigaan. Beberapa bulan kemudian, aku melamarnya. Mayang, maukah kau menikah denganku? Mayang menatapku lama, lalu tersenyum lembut. Aku mau, tapi pernikahan kita harus dengan cara bangsaku, bukan cara manusia. Aku bingung, tapi tak sanggup menolak malam itu. Dia membawaku ke sebuah padang luas di tengah hutan. Bunga-bunga bermekaran, cahaya berkelip seperti ribuan kunang-kunang. Sosok-sosok samar menyerupai manusia muncul, bersenandung indah. Seorang lelaki tua berjubah putih memimpin upacara dengan bahasa yang tak ku mengerti. Aku hanya tahu, aku dan Mayang sedang diikat dalam janji. Setelah prosesi selesai, semua cahaya menghilang. Mayang menatapku penuh cinta. Sekarang kita suami istri. Mayang mulai sering datang ke rumahku. Aneh, orang tuaku tak pernah melihatnya. Kau bicara dengan siapa, Man? Kau sendirian, kata ibuku suatu malam. Aku terdiam. Bagaimana bisa? Jelas-jelas Mayang duduk di depanku. Lebih aneh lagi, saat kami makan bersama, piring Mayang tetap penuh. Saat aku tidur, kadang aku terbangun dan melihat matanya memerah menyala, lalu kembali normal. Sahabatku Rizal mulai curiga. Man, akhir-akhir ini kau pucat. Kau sering ke hutan, lalu bicara sendiri. Kau baik-baik saja. Aku hanya tersenyum hambar, menutupi keresahan di dalam hati. Suatu sore, Rizal diam-diam mengikutiku ke hutan. Dia bersembunyi di balik semak menyaksikan aku berbicara dengan Mayang di atas batu. Tiba-tiba, terdengar teriakannya. Astagfirullah, Arman, itu bukan manusia. Aku menoleh. Rizal lari ketakutan, wajahnya pucat. Mayang hanya tersenyum dingin. Keesokan harinya, Rizal ditemukan tewas di tepi hutan. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tak ada luka, tapi jelas ia mati mengenaskan. Sejak itu aku dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi, Rizal berbisik padaku, Man, lari, dia orang bunian. Aku mencoba menjauhi Mayang, tapi setiap malam dia muncul di kamarku. Kenapa kau menghindar suamiku? Aku gemetar,
kau siapa sebenarnya? Dia menatapku tajam. Aku orang bunian, dunia kami sejajar dengan dunia manusia. Sekarang kau milikku. Kalau kau tinggalkan aku, kau akan mati. Tubuhku makin lemah. Aku sering sakit. Wajahku pucat, tenaga menghilang. Orang-orang desa bilang aku diguna-guna. Seorang dukun dipanggil ke rumahku. Tapi begitu melihat Mayang, dukun itu pucat dan berteriak membaca ayat-ayat suci. Mayang menjerit. Wajahnya berubah mengerikan. Matanya hitam pekat. Suasana malam itu penuh kengerian. Setelah kejadian itu, Mayang jarang muncul di depan orang lain, tapi dia terus menghantuiku dalam mimpi. Aku selalu terjebak di dunia penuh kabut, suara-suara aneh, dan bayangan samar. Mayang menungguku di sana. Tinggallah bersamaku selamanya, dunia kami lebih indah daripada dunia manusia. Aku menolak, tapi tubuhku semakin lemah. Ulama yang dipanggil orang tuaku berkata, setengah jiwanya sudah terbawa ke alam lain. Jika terlambat, ia tak akan kembali. Ritual ruqyah dilakukan, tubuhku menggigil, mulutku berteriak dengan suara asing. Aku melihat Mayang di sudut ruangan, menangis sekaligus marah. Kau milikku Arman, jangan rebut dia dariku. Ulama terus membaca ayat-ayat suci. Mayang berubah menakutkan, wajah pucat berdarah, rambut menjuntai, mata hitam berlubang. Dia meronta, menjerit, tapi semakin lemah. Aku menangis. Mayang, kalau kau benar mencintaiku, lepaskan aku, jangan siksa aku begini. Air mata menetes di pipinya. Aku mencintaimu, tapi cinta kita tak bisa bersatu. Dunia kita berbeda. Dengan jeritan panjang, tubuhnya pecah menjadi kabut hitam, lalu menghilang. Aku pingsan 3 hari. Saat sadar, tubuhku lemah tapi perlahan membaik. Ulama berkata, jiwamu selamat, tapi jangan sekalipun kau mencari hal-hal dari dunia yang bukan milikmu. Aku kembali hidup normal. Tapi kadang, saat malam sunyi, aku mencium aroma melati yang samar dan terdengar bisikan lembut di telingaku. Arman, aku masih mencintaimu. Aku hanya bisa berdoa. Dalam hatiku aku tahu, cinta antara manusia dan orang bunian tak pernah benar-benar padam. Tamat.